Negeri yang dirundung perang tak berkesudahan. Mungkin itu istilah yang cocok disematkan kepada Afghanistan. Negeri yang terletak di Asia Selatan ini dari tahun 1970-an hingga sekarang tak henti-hentinya dilanda peperangan. Tentunya kejadian terbaru adalah serangan Taliban ke ibu kota Kabul dan menduduki istana kepresidenan pada tanggal 15 Agustus 2021. Kejadian tersebut membuat setidaknya 7.000 orang meninggalkan Kabul dan ribuan lainnya masih menunggu untuk meninggalkan negara ini. Sebelum kita mulai membahas sejarah perang di Afghanistan, mari kita terlebih dahulu mengenal negara ini. Afghanistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan. Di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan negara Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Di sebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan Pakistan. Di sebelah barat berbatasan dengan negara Iran. Luas negara ini sekitar 652.000 km persegi. Negara ini merupakan salah satu dari 24 negara yang tidak memiliki lautan. Sebagian besar wilayah Afghanistan berupa pegunungan. Hanya terdapat sedikit dataran luas wilayah utara dan barat laut. Puncak tertinggi berada di Noshak dengan ketinggian 7.485 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data perkiraan PBB, pada tahun 2020, total penduduk Afghanistan adalah sekitar 39 juta jiwa. Mayoritas penduduk Afghanistan adalah beretnis Pashtun yang mencapai 42%. Sedangkan etnis-etnis lain yang berada di Afghanistan adalah etnis Tajik sebesar 33,6%, Uzbek sebesar 10,6%, dan Hazara sebesar 9,8%. Ibu kota sekaligus kota terbesar negara ini adalah kota Kabul. Kota ini terletak di lembah antara pegunungan Hindu Kush yang berketinggian 1.790 meter di atas permukaan laut. Perang Uni Soviet dan Afghanistan merupakan pemantik perang berkepanjangan di Afghanistan. Pasukan Uni Soviet pertama kali memasuki Afghanistan pada tanggal 25 Desember 1979. Invasi Soviet ke Afghanistan ini dipicu oleh terbunuhnya Presiden Nur Muhammad Taraki pada bulan Oktober 1979 di tangan Perdana Menterinya yaitu Hafizullah Amin. Presiden Taraki merupakan sosok yang berhalauan komunis yang notabene merupakan mitra Soviet. Sontak, terbunuhnya Presiden Taraki menyulut amarah Soviet. Terlebih lagi, pengganti Taraki yaitu Hafizullah Amin lebih condong ke blok barat. Hal tersebut tidak terlepas dari latar pendidikan Amin yang pernah bersekolah di Amerika Serikat. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember 1979, Soviet mulai menginvasi Afghanistan. Pasukan yang dikirim Soviet ke Afghanistan bukanlah pasukan yang biasa-biasa saja. Soviet mengirimkan pasukan bernama Forsyth Army yang merupakan salah satu regu pasukan terkuat Soviet. Regu ini pernah digunakan untuk memenangkan Soviet di Perang Dunia Kedua. Soviet membentuk ulang pasukan ini di tahun 1979 hanya untuk menyerang Afghanistan. Alhasil, dalam waktu 30 hari, pasukan tersebut berhasil menghabisi nyawa Amin. Setelah Presiden Amin terbunuh, Soviet pun memilih Babrak Karmal sebagai Presiden Afghanistan selanjutnya. Pembunuhan terhadap Amin menimbulkan munculnya kaum Islam ekstremis yang kelak menjadi masalah bagi Soviet sendiri maupun dunia barat. Penolakan atas Soviet datang dari masyarakat yang mengelompokkan diri dengan sebutan Mujahidin. Dukungan terhadap kaum Mujahidin datang dari negara-negara Arab dan Pakistan yang tidak suka terhadap Soviet. Sementara itu, Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency atau CIA juga turut mendanai kaum mujahidin. Pada tahun 1988, Osama bin Laden berhasil membangun Al-Qaeda. Peran Al-Qaeda terhadap perjuangan mujahidin sangat vital. Mereka mempunyai peran sebagai pemasok dana dan logistik dari negara Arab ke kaum mujahidin.
Setahun setelah hadirnya Al-Qaeda, Soviet akhirnya kewalahan dan menarik pasukannya dari Afghanistan pada tanggal 2 Februari 1989. Namun, perang sipil masih terus bergejolak di Afghanistan. Kelompok ekstremis lain tumbuh, yaitu Taliban. Mereka memperkenalkan diri pada tahun 1994. Pada tahun 1996, Taliban berhasil menguasai sebagian besar daerah Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul. Mereka berhasil melengsarkan presiden berhaluan komunis terakhir di negara tersebut, yaitu Najibullah Ahmadzai. Taliban bahkan membentuk pemerintahannya sendiri dan menjadikan hukum Islam sebagai aturan utama. Namun, hanya 3 negara yang mengakui pemerintahan yang dibentuk Taliban, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Awal mulanya, pemerintahan di bawah kendali Taliban mendapat popularitas yang tinggi dari masyarakat. Hal tersebut disebabkan keberhasilan mereka dalam memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membangun infrastruktur penunjang perkembangan perekonomian. Namun, pelanggaran HAM disinyalir terjadi di bawah pemerintahan Taliban. Taliban melarang keberadaan televisi, musik, dan bioskop di tengah masyarakat. Selain itu, anak perempuan berusia 10 tahun ke atas dilarang untuk pergi sekolah. Pada tahun 2001, pemerintahan Taliban lengser akibat invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan. Hal tersebut tidak terlepas dari keterkaitannya Taliban dengan Al-Qaeda. Pimpinan Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden, dianggap sebagai dalang di balik serangan terhadap gedung WTC di New York 11 September 2001. Oleh karena itu, Amerika Serikat mendesak Afghanistan agar menyerahkan Osama bin Laden. Akan tetapi, pihak Taliban menolaknya. Sikap tersebut lantas membuat Amerika Serikat naik darah dan menyerang Taliban. Akhirnya, pemerintahan Taliban di Afghanistan berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat. Pemerintahan sementara pun dibentuk pada bulan Desember 2001 dengan menunjuk Hamid Karzai sebagai pemimpinnya. Eksistensi Al-Qaeda pada tahun 2011 mulai memudar setelah pimpinan mereka, Osama bin Laden, meninggal. Namun, hal sebaliknya justru datang dari Taliban. Eksistensi Taliban justru semakin terlihat. Perang antara Amerika Serikat dengan Taliban terus berlangsung karena Taliban menolak adanya perbicaraan damai dengan Amerika Serikat. Setelah 20 tahun pemerintahan Taliban dilengserkan, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2021, Taliban berhasil menguasai Afghanistan kembali. Kejadian tersebut membuat Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, melarikan diri ke luar negeri. Situasi di Afghanistan pun mengalami huru-hara. Masyarakat berbondong-bondong ingin meninggalkan Afghanistan karena ketakutan akan pemerintahan di bawah Taliban yang mengekang kebebasan mereka. Melihat situasi Afghanistan yang kacau, Taliban melalui juru bicaranya, Zahibullah Mujahid, mengatakan bahwa Taliban tidak akan mengurung hak-hak perempuan selama masih dalam batas-batas hukum syariah. Selain itu, mereka juga memberikan jaminan keamanan kepada warga Afghanistan dan dunia. Taliban juga mengklaim tidak melakukan serangan balas dendam terhadap siapapun yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sangat menarik untuk melihat perkembangan Afghanistan ke depannya. Apakah setelah dikuasai Taliban, negeri ini akan menuju kedamaian dan kesejahteraan, atau tetap akan berada di pusaran perang saudara yang tidak berakhir? Pada tahun 2001, pasukan militer Amerika Serikat menginvasi Afghanistan. 20 tahun kemudian, Amerika akhirnya menarik kembali pasukannya, dan Taliban kemudian muncul dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya dengan menguasai sekitar 85% wilayah Afghanistan. Di tahun 1979, Uni Soviet juga menduduki Afghanistan dan setelah 9 tahun, mereka juga menarik pasukannya. Rezim yang mereka perjuangkan dengan keras untuk mendukung invasi itu pun hampir runtuh ketika itu. Kerajaan Inggris juga pernah menyerbu Afghanistan dalam 3 kesempatan yang berbeda dan tidak juga berhasil menaklukkan negara tersebut.
Amerika menjadi bukti terakhir ketangguhan Afghanistan. Terlepas dari apa yang dilakukan, setiap jenderal Amerika selama 20 tahun terakhir di Afghanistan tidak membuat negara adikuasa tersebut menang perang. Apa yang dialami Amerika memperkuat anggapan bahwa negara itu layak dijuluki sebagai The Graveyard of Empires atau kuburannya para kekaisaran. Saat ini, Afghanistan memiliki populasi yang lebih kecil dari California dengan luas wilayah teritorial yang sedikit lebih besar dari Prancis. Lalu, bagaimana negara kecil itu mampu melawan 3 negara dengan kekuatan militer raksasa? Dan kenapa Afghanistan sulit sekali ditaklukkan? Banyak sekali jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi mari kita mulai dengan jawaban yang paling mudah dimengerti dan mungkin yang paling jelas, yaitu kondisi geografis. Pertama dan terpenting adalah medan. Negara ini seperti semangkuk besar padang pasir, dikelilingi oleh beberapa puncak tertinggi di dunia. Pasukan apapun yang tidak dapat dihancurkan oleh seorang penyerbu bisa menghilang ke pegunungan dan menyembuhkan luka mereka sampai musim pertempuran berikutnya tiba. Realitanya, Afghanistan tidak lebih dari sebuah ekspresi geografis. Batas negara itu dibuat secara sewenang-wenang oleh pihak asing yang berkuasa selama berabad-abad lalu. Populasi yang kecil itu terdiri dari 14 kelompok etnik yang berbeda serta beberapa suku. Sebagian besar dari kelompok tersebut yaitu Uzbek, Tajik, dan Pashtun tidak mau mengakui perbatasan yang dibuat oleh orang-orang barat ratusan tahun lalu yang menurut mereka sangat kecil. Etnis Pashtun menjadi etnis terbesar dengan populasi hampir setengah wilayah Afghanistan, tapi 2/3 dari etnis tersebut menghuni wilayah yang berbatasan dengan Pakistan atau dalam kelompok minoritas yang ada di negara tersebut. Perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan membentang di antara wilayah etnis Pashtun dan membagi sekitar 60 juta orang-orang Pashtun ke dalam 2 negara ini. Perbatasan itu dibuat secara tidak resmi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1893 dan sampai saat ini tidak ada satupun pemerintahan yang ada di Afghanistan yang secara resmi mengesahkan perbatasan tersebut. Perbatasan itu terdiri dari jajaran pegunungan di pedalaman. Jadi memantau perbatasan itu dari sudut pandang pemerintah Pakistan selalu jadi hal yang sangat menantang. Kondisi ini membuat orang-orang Pashtun leluasa melakukan pemberontakan di wilayah Afghanistan karena memiliki kelebihan dengan begitu mudahnya lolos melewati perbatasan yang dihuni oleh etnis mereka sendiri di wilayah Pakistan. Memperluas pasukan dengan merekrut sebanyak mungkin orang, lalu kembali memasuki wilayah Afghanistan dengan kekuatan penuh dan siap tempur. Baik orang-orang Afghanistan maupun Taliban mengenali perbatasan ini secara sah, dan setiap harinya ada sekitar 235 orang melintasi perbatasan ini melalui pegunungan di antara kedua negara itu. Perbekalan obat-obatan, uang, dan berbagai macam barang persediaan lainnya bisa dengan mudah diselundupkan ke dalam Afghanistan melalui Pakistan. Dan ini bisa lebih mudah lagi jika dilakukan oleh orang-orang Pashtun di Pakistan yang menjadi lebih bersimpati dengan orang-orang Afghanistan atau Taliban. Hal ini membuat banyak orang menganggap bahwa perbatasan Pakistan dan Afghanistan itu seperti perbatasan paling berbahaya di dunia. Sebagai usaha mengantisipasi bahaya tersebut, pada akhir Juni 2020 lalu, Pakistan telah selesai membangun pagar pembatas di sepanjang perbatasan untuk menghentikan semuanya dan telah melarang perlintasan di lokasi yang diakui secara hukum. Tapi ini justru awal yang membuat Afghanistan menjadi wilayah yang hampir mustahil untuk ditaklukkan. Lihat saja peta ini. Afghanistan hampir tertutup dengan daratan. Jadi untuk mendapatkan pasukan dan persediaan di sana, melakukan kerjasama dengan setidaknya 1 dari 6 negara yang berbatasan langsung yaitu Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Cina, dan tentu saja Pakistan. Tapi meskipun bisa melintasi 1 dari negara tersebut,
dan bisa sampai di perbatasan Afghanistan, kalian akan menemui medan yang sangat menantang. Meskipun berada di tengah-tengah benua paling padat di dunia, Afghanistan selalu terisolasi, terpencil, dan memiliki penduduk yang sangat sedikit. Di sini juga terdapat puncak tertinggi dari pegunungan Hindu Kush yang menjadi salah satu gunung tertinggi dan terbesar di dunia. 75% wilayah Afghanistan dipenuhi oleh pegunungan, dan hampir setengah dari pegunungan itu memiliki ketinggian di atas 2000 meter, yang membuat Afghanistan menjadi salah satu di antara negara yang memiliki pegunungan terbanyak di dunia, sekaligus negara yang paling terisolasi. Pegunungan tinggi ini berdiri layaknya dinding alami yang mencegah penjajah masuk, tapi juga membuat kelompok mereka terpisah dan menyulitkan penyaluran perbekalan. Ini adalah faktor yang sangat sulit untuk diatasi dari sudut pandang para penjajah. Ada lusinan bukit yang berbaris secara zigzag di antara pegunungan di Afghanistan yang menjadi tempat tinggal kebanyakan penduduk di sana. Oleh karena wilayah ini dikelilingi oleh beberapa pegunungan terbesar di dunia, sudah pasti hal yang sangat sulit untuk melakukan perjalanan di antara wilayah itu. Sebagai akibatnya, masing-masing dari kelompok mereka seperti memiliki dunia sendiri di dalam wilayah Afghanistan. Selama ribuan tahun, mereka membangun kultur, identitas, kepercayaan, serta aturan masing-masing. Dengan demikian, orang-orang Afghanistan memiliki rasa nasionalisme yang sangat rendah terhadap negaranya, dan patriotisme penduduk negara itu tidak pernah menjadi faktor pendukung yang kuat. Karena terpisah dan terpencilnya keberadaan kelompok-kelompok ini, dan sulitnya akses menuju tempat mereka tinggal, jangkauan dari pemerintah pusat pun menjadi sangat lemah dan terputus. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di lembah tersebut mengatur kelompok mereka sendiri secara mandiri, khususnya mereka yang ada di wilayah pedesaan. Setiap atribut kenegaraan Afghanistan selalu memiliki pengaruh dari bangsa asing yang pernah menjajah dan berusaha memaksakan aturan mereka secara menyeluruh, seperti Inggris, Soviet, dan Amerika. Setiap penjajah yang berusaha menduduki Afghanistan selalu menghadapi masalah yang sama, yang membuat mereka harus berhadapan dengan masing-masing pemimpin kelompok. Kondisi geografis Afghanistan memang tidak kondusif untuk memusatkan pemerintahan, dan begitu juga halnya dengan infrastrukturnya. Menegakkan kekuasaan kepada seluruh lembah di Afghanistan berarti harus menggerakkan seluruh pasukan serta persenjataan dari pegunungan ke pegunungan yang lain, yang kebanyakan memilih lembah yang sempit dan sangat mudah dipasangi jebakan. Jalur ini layaknya terowongan maut dan lokasinya menyebar di seluruh Afghanistan, dan sampai di tahun 1960-an bahkan tidak ada jalan yang bisa dilewati. Menguasai hanya sedikit dari jalur pegunungan itu saja berarti bisa menguasai hampir seluruh lembah. Dan menyabotase salah satu jalur juga bisa memblokade pasukan serta pasokannya selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lebih lama, tergantung seberapa parah kerusakannya. Saat Amerika datang, jalur ini bahkan menjadi sangat vital. Yang paling vital bagi mereka adalah jalur Khyber yang letaknya di sini, yang merupakan jalur termudah dan langsung melewati pegunungan Hindu Kush di antara anak benua India dan Asia Tengah. Jalur ini telah digunakan selama ribuan tahun oleh para penakluk, pedagang, dan misionaris, dan jelas merupakan lokasi paling strategis. Di satu titik, hampir 80% perbekalan NATO dan tentara Amerika dibawa ke Afghanistan melalui jalur darat yang melewati Khyber melalui Pakistan. Taliban mengetahui betapa pentingnya jalur Khyber ini bagi tentara Amerika selama perang terjadi. Karenanya jalur ini menjadi target yang paling sering disabotase oleh mereka. Di tahun 2009, Taliban berhasil menghancurkan jembatan yang ada di sini dan membuat seluruh jalur tertutup, sehingga memaksa pasukan Amerika memasok perbekalan ke Afghanistan melalui 3 negara yang berbatasan dengan Asia Tengah. Di tahun-tahun sebelum peperangan itu terjadi, pemerintah Afghanistan telah berusaha membangun jalan raya melingkar yang akan menghubungkan pusat perekonomian mereka secara bersamaan. Tapi,
Setelah perang sipil yang terjadi selama lebih dari 1 dekade dan campur tangan Uni Soviet, kondisi jalan tersebut menjadi semakin buruk. Kurangnya jalan yang bagus semakin membuat para penghuni lembah dan sebagian penduduk Afghanistan semakin terisolasi satu sama lain. Dan ini telah membuat repot dan menjadi mimpi buruk bagi Amerika dan Soviet saat membawa pasukannya masuk ke Afghanistan. Tapi tidak satupun dari mereka membantu stabilitas negara tersebut. Dengan semua yang telah terjadi di Afghanistan, membuat jalan yang baru sangatlah sulit dan mahal. Karena medan pegunungan yang keras, cuaca musim dingin yang membuat permukaan jalan menjadi naik, membangun serta memperbaiki jalan di negara ini membutuhkan keamanan, dan pembangunan jalan itu akan melalui kondisi geografis dan iklim yang keras, yang artinya ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Diperkirakan sebesar 5 juta dolar per mil di beberapa lokasi. Ini adalah sebuah negara yang rata-rata penduduknya hanya menghasilkan pendapatan sekitar 500 dolar per tahun, yang menjadikan Afghanistan sebagai salah satu negara termiskin dan kurang berkembang di dunia. Membangun konstruksi jalan dalam 1 mil saja di Afghanistan bisa sebanding dengan gaji per tahun sekitar 9.800 orang Afghanistan. Jadi jelas saja membiayai proyek ini harus mendapat biaya dari luar negeri. Pada akhirnya Afghanistan memang sebuah negara yang mudah dijajah dan dikuasai, tapi hampir mustahil untuk bisa mendudukinya dalam jangka waktu yang lama. Negara ini memiliki lanskap yang sangat luas, dengan sebagian besar wilayah terpencil dan kosong, memusatkan peraturan untuk ditegakkan di luar wilayah Kabul juga mustahil untuk dilakukan, karena kenyataan kondisi geografis Afghanistan yang sulit. Membangun bangsa secara inheren juga merupakan sesuatu yang mustahil, karena nasionalisme di antara penduduk Afghanistan yang memiliki beragam etnis dan suku sangatlah lemah dan sangat berbeda dengan ide bangsa-bangsa Barat. Perbatasan era kolonial Afghanistan yang dibuat oleh Inggris selama berabad-abad lalu mungkin menjadi alasan yang mendasar ketidakstabilan Afghanistan. Tapi, negara ini sudah tidak stabil jauh sebelum campur tangan kolonial Inggris. Selama 43 tahun, Afghanistan telah terlibat peperangan terus-menerus dan ini merupakan kisah yang sangat kompleks untuk diceritakan. Dari revolusi komunis yang memaksakan konsep ateisme negara kepada salah satu negara paling konservatif dan religius, hingga invasi dan pendudukan Uni Soviet, perang saudara, lalu kemudian invasi Amerika dan NATO, dan akhirnya pendudukan Amerika berakhir setelah 20 tahun. Alasan lain mengapa tidak ada yang bisa menaklukkan Afghanistan adalah karena setiap penjajah harus benar-benar menundukkan penduduk. Seperti yang aku katakan di awal, Afghanistan dihuni masyarakat yang beragam. Banyak suku seperti Pashtun, Turkmen, Balok, Palau, Tajik, dan Uzbek yang semua memiliki karakter dan kesetiaan serta militansi yang sangat kuat. Tidak usah bicara bagaimana kesetiaan Taliban atau Mujahidin. Seorang Afghanistan akan sangat setia pada klan, suku, unit, ulama, dan pemimpin suku ataupun pemerintah. Bayangkan bagaimana caranya menundukkan 34 juta dari mereka ketika menyerang Afghanistan. Mengalahkan orang-orang itu dalam pertempuran sengit juga sangat sulit. Tidak percaya? Tanyakan kepada Inggris. Membantai mereka juga tidak berhasil. Tidak percaya? Tanyakan pada Uni Soviet. Menggunakan senjata modern dan disertai dengan pendekatan politik juga mentah. Tidak percaya? Tanyakan ke Amerika. Kamu tahu, logika akan membawamu dari A hingga Z. Sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat dan di sini kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.